Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Munarman, mantan Sekjen FPI, ormas terlarang di tanah air ini, terancam dengan hukuman mati atas dugaan tindak pidana terorisme yang membeli dirinya. Sejumlah saksi mengatakan atas apa yang mereka lakukan semua didasari atas pengaruh dari orasi-orasi dan semangat yang dihembuskan oleh Munarman, bahkan mengatakan demi mati syahid untuk tujuan daulah Islamiyah atau negara Islam. Nah, oleh karena itulah Munarman diancam jaksa dengan hukuman pidana mati. Jaksa menyinggung perihal pasal yang didakwaan pada Munarman dalam perkara terorisme. Pasal yang disinggung jaksa itu memuat hukuman maksimal yakni pidana mati. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim, Rabu 2 Februari 2022, seorang saksi berinisial AR dihadirkan jaksa. AR mengaku sebagai salah satu anggota Front Pembela Islam, organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia itu. Sejak kapan aktif jabatan posisi saudara di FPI? Tanya jaksa pada AR. Sejak tahun 2007 Pak Jaksa, tahun 2007 sampai 2010 Ketua DPC FPI, jawab AR. Dalam surat dakwaan, Munarman disebut mengikuti baiat terhadap ISIS di pondok pesantren milik Ustadz Basri di Makassar pada 2015. Saksi AR ini mengaku berada di lokasi ketika kegiatan itu berlangsung, tepatnya pada 25 Januari 2015. Saksi AR mengaku melihat Munarman hadir dalam acara itu dengan posisi duduk di atas panggung. Jaksa lantas menanyakan soal proses baiat, apakah harus berdiri atau bisa dengan posisi duduk. Setelah itu jaksa menyinggung tentang salah satu pasal yang didakwaan kepada Munarman, yaitu pasal 14 atau pasal 15 junto pasal 7 atau pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme. Berikut bunyi pasal 14 Undang-Undang Terorisme tersebut. Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, pasal 12, pasal 12A, pasal 12B, 13 huruf B dan huruf C, dan pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, pasal 12, pasal 12A, pasal 12B, pasal 13 huruf B dan huruf C, dan pasal 13A. Untuk pemidanaan tersebut merujuk pada pasal 6 berikut bunyi pasal 6. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Jelas ya. Itu ancaman pidana yang dikenakan terhadap Munarman karena
dakwaan keterlibatannya terhadap aksi terorisme atau tindak pidana terorisme, bahkan sampai meluas pada aksi terorisme yang melibatkan jaringan internasional ISIS. Oke, seperti apakah keterangan saksi? Akan saya baca ya ini. Saksi berinisial AA mengaku mengikuti kegiatan yang diduga berisi baiat ke ISIS di Makassar pada 2015 yang juga diikuti oleh Munarman. Saksi AA mengaku tergerak hatinya melakukan latihan fisik senjata atau i'dad dengan tujuan mati syahid selepas mendengar ceramah Munarman. Hal itu diutarakan saksi AA di persidangan yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu 2 Februari 2022. Saksi AA dihadirkan jaksa dalam sidang terdakwa kasus terorisme Munarman. Mulanya saksi AA ditanya majelis hakim perihal acara pada 24 Januari 2015 di Makassar. Saksi mengaku hadir pada acara tersebut. Motivasi saya mengikuti acara seminar tersebut yang mulia karena hadirnya sosok Munarman pada saat itu, pembesar FPI Pusat, sehingga saya tertarik untuk menghadiri acara tersebut dan hadirnya Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri pada saat itu, jawab saksi AA. Jaksa lalu bertanya, apakah yang dilakukan saksi AA setelah mendengar ceramah dari beberapa pembicara termasuk dari Munarman? Saksi AA mengaku saat itu juga dirinya langsung tergerak untuk mempersiapkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dan mencari tahu ke rekan sejawatnya yang telah lebih dahulu berbaiat ISIS. Setelah saya mendengarkan seminar pada saat itu, muncullah di hati saya ghirah yang tinggi untuk mempersiapkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, dan saya melakukan mencari teman saya yang sudah berbaiat pada saat itu dan mengadakan taklim rutin khususnya pada jemaah Villa Mutiara dan saudara-saudara yang lainnya, dan saya juga sudah melakukan i'dad, jawab saksi AA. Ya, ini kesaksian ini mempertegas bahwa memang FPI sesuai dengan pasal 6 di ADRT-nya itu memang ingin mencita-citakan tegaknya negara atau daulah berdasarkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Yang oleh karena itulah kemudian pemerintah melarang FPI ini menjadi ormas terlarang sampai hari ini. Kayak gitu kok nggak mau dicap dikatakan sebagai ormas radikal. Saya lanjutkan ini, penting ini, biar kita tahu semua ya. Biar orang-orang FPI yang di bawah ini banyak yang nggak tahu persoalannya, ikut-ikutan aja, taunya ikut Habib gitu. Tidak tahu jeroannya, esensi organisasi ini arahnya kemana. Saksi AA kemudian melakukan i'dad atau pelatihan fisik senjata jenis PCP. Saksi AA menegaskan latihan itu dilakukan untuk persiapan saat syariat Islam ditegakkan di Indonesia. Untuk persiapan ketika tegakkan syariat Islam di Indonesia, kata saksi kepada jaksa di persidangan tersebut ya. Jaksa bertanya apakah ada tujuan lain saat pelatihan penembakan itu. Saksi AA menyebut tujuan terakhirnya ialah mati syahid. Ngeri sekali kan? Mati syahid dalam versinya dia. Padahal mati sangit, karena mati ingin memberontak kepada pemerintahan yang sah. Bukan mati syahid, mati sangit. Haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Dalam perkara ini, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan teror. Munarman juga disebut jaksa telah berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Jaksa mengatakan perbuatan Munarman itu dilakukan di sejumlah tempat. Adapun tempatnya adalah Sekretariat FPI, Front Pembela Islam, Kota Makassar, Markas Daerah LPI, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sudiang Makassar, dan di Aula Puspinsa Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perbuatan Munarman itu dilakukan dalam kurun 2015. Menurut jaksa, Munarman sekitar Juni 2014 melakukan baiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Baiat itu dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat.
Ya, ini sidang terbaru kelanjutan kasus Munarman yang ditangkap beberapa waktu yang lalu, yang kemudian Munarman dijuluki sebagai Munarboy Al Sandali karena ketika ditangkap sempat mencari-cari di mana sandalnya tertinggal. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan seharap pemerintah tegas terhadap siapapun orang dari kelompok manapun yang ingin mencoba-coba membuat kerusuhan, yang mencoba-coba mengajarkan radikalisme, terorisme seperti Munarman dan bolo konconya ini. Ada baiknya untuk ditelusur sampai ke bawah, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan kalau perlu yang masih setia mengikuti gerakan-gerakan FPI terlarang ini, kalau perlu tanggapi semua ketuanya itu. Kalau nggak kayak itu nanti nggak kapok-kapok, masih nantang, masih cuap-cuap, takbir, jihad, mati syahid, bagaimana ceritanya? Memberontak kok mau mati syahid, mati sangit namanya. Kalau tidak ditegasi begitu, tidak disanksi tegas, pidana yang berat, ya nanti nggak kapok-kapok mereka akan mengancam terus kepada bangsa dan negara, mengancam menteror kepada aparat keamanan kita. Tidak boleh siapapun melawan, merongrong pemerintah sah kita, melawan aparat kita. Dan pemerintah tidak boleh takut melawan gerombolan-gerombolan pengikut ormas terlarang ini dimanapun berada, berapapun jumlahnya, mencoba melawan aparat, melawan polisi, melawan pemerintah sah adalah buhot makar yang harus diberantas siapapun, berapapun jumlah mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.